Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Jadi soal nomor 12 adalah aku punya apa namanya tuh? Ini lantai ya. Aku punya batang. Aku punya batang kayak gini. Batangnya. Nah, kayak gini. Terus diketahui bahwa panjang batangnya adalah L sama dengan 10 cm. Misalkan ini adalah titik pusat masanya, yaitu di setengahnya, berarti di 5 cm-nya ya. Di titik Q. Maka inersia di titik Q-nya diketahui dalam soal adalah 1/12. Ini batang homogen berarti ya, 1/12 ml kuadrat tuh. 1/12 ml kuadrat. Di titik pusat massa ya. Terus masanya adalah 200 kilo, serius masanya 200 kilo. Nah, masanya adalah 200 kilo. Wah, berat nih kayaknya bahan konstruksi kayaknya. Masa sama dengan 200 kilo. Terus, benda ini ternyata keropos nih benda ini. Jadi, pada suatu saat ini bendanya akan jatuh kayak gini. Itu pusat masanya. Pertanyaannya, saat si benda ini jatuh, kecepatan di titik pusat masanya berapa? Gitu pertanyaannya. Pertama, kita bisa tinjau di sini hukum kekalahan energi, di mana EM1 sama dengan EM2, atau aku bilang EK1 ditambah EP1 sama sama dengan nice survive EK2 tambah EP2. Nah, kita ambil titik acuan si rangka titik pusat masanya adalah di sini. Titik pusat massa, dan di sini tuh 0 gitu. Dia ini sama dengan 0. Kita ambil acuannya situ. Ini sama dengan 0. Ya. Berarti ini EK1 awalnya 0, EP1-nya itu adalah MG, di mana titik pusat masanya adalah di H-nya itu adalah di L/2 ya, jelas kayak ini batang. Di L/2, ini akan sama dengan EP yang di sini kita ambil 0 karena udah nggak ada gitu, udah di bawah. Kita ambil titik acuan juga di sini 0. Ditambah EK yang ada di sini adalah EK rotasi ya, karena ini bendanya muter kayak gini. EK rotasi berarti setengah IW kuadrat. Inersia omega kuadrat. Ini jadi omeganya adalah, bisa kita pindah ruas, omeganya sama dengan duanya bisa kita coret ya, duanya kita bisa coret, jadi MGL dibagi apa nih, MGL dibagi inersia ya, MGL dibagi inersia diakarin, ini omeganya. Dimana inersianya kita jangan pakai yang 1/12 ml kuadrat karena sumbu putarnya ada di tengah. Karena pas jatuh ini adalah sumbu putarnya ada di ujung sini, dari rumus kita tahu bahwa inersi di titik ujung kalau ini tengahnya 1/12 menggunakan teorema paralel aksis, yaitu 1/3 ml kuadrat. 1/3 ml kuadrat. Ini menjadi bisa kita hitung. Ini berarti akan sama dengan titik pusat masanya ya, V-nya. Berarti jangan dulu diginiin deh, jangan jadiin omega sama dengan dulu, kan V kan X, bukan omega yang tanya, sorry. Udah fokus dulu. Mulai gini hapus. Ini setengahnya bisa kita coret, bentar tadi ini. Jadi ini M G kali L sama dengan inersianya itu adalah 1/3 ml kuadrat, 1/3 M L kuadrat atau R kuadrat ya, ini R kuadrat, sorry. Ini R kuadrat, MR kuadrat kan, sorry. Ya, 12 MR kuadrat, R-nya itu jadi sini. L juga sama sih, tapi ya udahlah kita pakai R aja. MR kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat. Coret-coret. Berarti V titik pusat masanya adalah, masanya juga kita bisa coret. Kalem. Enggak nih ya. Sepertiga ml kuadrat nih, R apa? Salah nih, berarti L betul nih. Sorry. ml kuadrat ini nggak bisa dicoret. 1/3 sama dari soalnya 1/12 ml kuadrat, berarti di ujungnya 1/3 ml kuadrat. Dimana R-nya itu adalah
si radiusnya ada di sabar. Di L per 2 kan radiusnya kan L per 2 ya. Menjadi L per 2. Sebentar. Ya sih, R-nya kan L per 2. Ini L-nya kita masukin. L-nya jadi ke atas ini deh, nggak ada space. Ini paling mas. Nah, jadi ini MGL. Berarti ini MGL, ini akan sama dengan sepertiga M L kuadrat dikali I kuadrat. Si R kuadratnya itu adalah L per 2. Ya. Si L kuadratnya adalah L per 2. Sebentar, kok. Sebetulnya di ujung sepertiga. Oh alah. Ya udah betul. Ini berarti jadi L per 2 kuadrat ya. Karena jari-jarinya L per 2 sini tuh. Jadi seputar L per 2. Kuadrat ini jadi kuadrat, ini 2 kuadrat ini jadi 4, aku langsungin. Ini coret, ini coret, ini coret. Ini M-nya bisa coret, M-nya bisa coret. Ini berarti V-nya sisa apa nih? V-nya berarti ini naik ke atas ya, simpatnya naik ke atas. Pindah ke situ jadi ada di bawah lagi. Jadi 3/4, sisanya G L diakarin. Udah deh, kita hitung gampang. 3/4, ambil G-nya 10, terus L-nya 10 cm atau 0,1. Diakarin dan ini coret, jadi akar 3/4. Lanjut ke soal selanjutnya. Keempat, ya, betul. Oh, ini satuannya 10 cm ya, 10 cm. Jadi. Nah, selanjutnya soal nomor 13 adalah jika aku punya suatu sistemnya tuh kayak gini nih. Ini tali, ini astaga salah. Ctrl Z, salah pencet, Ctrl Z gak bisa, hapus. Ini berarti jadi berapa nih? Sabar. Ini tembok, ini gini, terus ini theta, ada papan di sini theta, ya. Hanya masa papannya tentu saja, terus digantungin tali supaya seimbang, gini. Digantungin tali, terus ini dikasih beban, sistemnya kayak gini. Ini M, masanya M ya, M kapital. Dan ini masa si papannya adalah M kecil. Yang kita cari adalah M besar supaya si sistem ini setimbang. Tugas kita itu. Oke, sekarang kita tinjau gaya yang kerja dari sini nih. Pertama ada gaya T sini, jelas ke atas. Terus sini juga ada gaya T ke sini. Terus di sini ada gaya normal ke atas. Terus perhatiin nih, ini gaya geseknya kemana? Gaya gesek di bawah ini, oh ya, ini kasar. Ini ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini, perhatikan bahwa kalau nggak ada tali ini, si papan ini akan cenderung bergeraknya ke sana. Jadi gaya gesek ini ada ke sana. Ini ada F-gas ya. Gas ini. Nah, terus ini ada NP tadi ya. N. Nah, terus udah. Theta, ini theta di sini, berarti theta juga ada di sini. Sudut berseberangan. Sekarang kita tinjau. Oh, di sini ada W juga ya. Tadi ada lupa ada W di sini. Sigma Fy akan sama dengan 0. Jadi ini aku anggap T1. Dia nggak ribu, oke. Ini aku anggap T2. Sigma Fy sama dengan 0 supaya sistem ini setimbang kan. Astaga. Ini kita disuruh nyari itu tuh apa? Si M besar. Sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bakal disumbu Y adalah si W dari sini atau enggak MG ya. M kapital G dikurangin T1. Bentar. Ya kan? Dikurangin T1 sama dengan 0. Berarti T1 akan sama dengan MG. Ya. T1 sama dengan MG supaya sistem ini setimbang. M kapital. Terus, kita ambil sigma torsi relatif ke semua titik sama dengan 0. Supaya memudahkan perhitungan, aku ambil sigma torsinya itu ada di titik B ini. Oh, yang juga kan ada gaya berat dari si papannya lupa. Sigma torsi di titik B ini akan sama dengan 0.
supaya menghilangkan gaya-gayanya selain nggak ada gayanya. Pertama, yang mengakibatkan benda ini berputar adalah gaya berat dari si papan ini sendiri, di mana aku anggap yang berlawan arah jarum jam itu positif. Jadi ini positif ya, karena arahnya bakal kayak gini. Gitu. Ini jadi M, G, jarak dari sini ke sini adalah L per 2. Oh ya, ini panjang itu juga L ya, panjang si papannya L. Panjang dari papan ke titik pusat masanya adalah L per 2, jadi ini L per 2. Terus apa lagi nih? Sekarang ada T2. T2 ini arahnya searah jarum jam. Ya nggak? T2 arahnya searah jarum jam. Kalem. Ya. Iya betul. T2 arahnya searah jarum jam. Betul. Ini jadi T2. Karena ini apa? Yang dimintanya adalah yang apa? Yang tegak lurus. Berarti kita ini pakai sin ya. T2 ya, kan yang minta itu tegak lurus gitu, yang tegak lurus terhadap sumbu si apa? Sumbu si titik putar ini tegak lurus. Ini juga MGL per 2 sin theta. Bentar, ya, sin thetanya ketinggalan. MGL per 2. Ini kan yang diminta yang ininya ya. MGL per 2 sin thetanya kita taruh sini aja sin theta. Ini berarti jadi T2 sin theta. T2 sin theta kali L ya. L sin theta. Ya. Karena panjangnya L, T2 sin theta L. Terus si T1 ini kita uraikan. Jadi ke atas ini kan. Kita inginnya yang tegak lurus terhadap si sumbunya. Berarti ini akan si T ini akan ada gaya ke atas ini, akan ada gaya ke sini. Sebentar. Ya, ini T2. Oh enggak, T1-nya kan ada aksi reaksi ini, ada ke bawah juga si T2-nya. Maka si T1 ini arahnya melawan arah jarum jam, tidak aku anggap ambil positif. Ini MGL per 2. Betul kan? MG sin theta. Ini kan yang sin theta. MG sin theta kali L per 2. Ya udah betul. Ditambah, ini karena positif si T1-nya. T1 dikali sin theta per L. Karena panjangnya di L nih ya. Panjang L. Ini akan sama dengan 0. Perhatikan bahwa ini L ini bisa kita coret semua. Ini coret, ini coret, ini coret. Terus si sin-nya bisa kita hilangin semua ya. Karena semua komponen ada sin, ini sin, sin, sin. Ini berarti MG per 2. MG per 2 ditambah T1. Ini akan sama dengan T2. Nah, kita udah nemu nih T2 ya. Kita lihat dipakai buat apa. Terus, kita tahu bahwa N sama dengan T1 sama MG. Oke, kan dari T1-nya kita tinjaunya ambilnya ke ini apa? Sebentar, aku bingung. Oke. Oh ya, tadi sigma fx sama dengan 0, di mana LG yang bekerja di sumbu X itu adalah T2 sama F gas doang ya. Jadi ini T2, ini akan sama dengan F gas. Ini. Jadi kita harus cari nilai si N normal ini supaya kita tahu si gaya geseknya. Kan kita tahu kalau gaya gesek itu N kali mu-nya ya. Terus N-nya itu dari kita tinjau si apa? Sistem si batangnya doang, di mana N sama T1 ini berlawan arah. Dan yang gaya kerja pada batangnya itu cuma dua gaya itu. Jadi N T2-nya juga enggak? Sebentar. Oh, enggak lah. Ini si M batangnya ini. Ini ternyata si M besar ini ya, si M besar ini. M batang yang kecil. Nah, kita lihat sigma FV juga sama dengan 0 kan? Sama kayak ini. Cuman sistemnya adalah sistem si batangnya ini. Di mana N, kita lihat nih, N ke atas, ini N ke atas, terus ada MG ke bawah, terus sama ada T1 yang mengakibatkan si benda ini ke bawah, si batang ini ke bawah. Jadi kita harus lihat dulu apa di dunia nyatanya bendanya kayak gimana gitu. MG ditambah
T1 berarti ya. MG ditambah T1. Nah udah, berarti kan F-gasnya kan sama dengan normal dikali mu kan. Jadi MG tambah T1 dikali mu. Berarti ini akan sama dengan, karena T2 sama dengan Fg, ini berarti akan sama dengan T2 juga dong. Ya. Iya kan? Kita substitusiin Mg ini sama dengan Fg ya, betul. Terus oke. Di mana T1 ini kita tahu bahwa oh ini Mg-nya M kecil ya, sorry. Nah ini nih, untuk konsentrasi aku harus ganti jadi huruf, ya apa gitu. Tapi ya udah, kagok udah sama jalan. Ini M-nya M kecil, sorry. Karena kan di masa batang yang buat sistem ini teh. Mg T1 kali mu T. Di mana T1-nya itu adalah Mg, M besar G. Jadi ini T2 aku kali pelangi. Jadi M kecil G kali mu ditambah T1. T1-nya di mana T1-nya adalah M besar G. M besar G dikali mu. Gini ya. Kita kembali ke persamaan ini. Kita hapus semua dulu ini supaya nggak ngalangin. Hapus. Nah, udah gini hapus. Nah, jadi ini Mg per 2 ditambah T1 substitusin ke sini. Jadi M kecil G mu ditambah M besar G mu. Udah kita satuin semua nih si M besarnya. Kita pindah ruas dapat M besarnya. Ini ditanyainnya itu. Kita satuin, pindah ruasin ke kiri ya si Mg-nya supaya nggak ripuh. Nah, ini T1-nya juga. Ini kok T1 tapi apa sih persamaannya? Enggak lah. Ini aduh nggak usah tahu aja nanti persamaannya. Tadi aku ngapain? Oh ini nih. Mg per 2 ditambah T1 sama dengan T2. Yang T1-nya itu adalah Mg tadi kan. Si Mg ini T1-nya. Ya, T2-nya kita substitusiin ke situ. Mg salah, Mg tambah M besar G dikali mu. Yang mengandung M kita satuin kedua ruas ya. Ini jadi ini kan T1 sama dengan Mg ya. Sabar. Bingung. Liar. Oke. Ini tadi itu Mg doang, ini M kecil. Sorry salah. Coba nanti di replay ya, ini M kecil. Ya, M kecil ini. Di catatan aku juga M kecil bener. Karena yang dari batang ini kan Mg L per 2 ini tuh. M-nya M kecil, soalnya M batang. Karena ini T1-nya itu adalah Mg ya. Mg ini sama dengan Mg nih. M besar G. Terus aku pindahin kedua ruas nih, aku satuin. Jadi Mg per 2. Ini kan sama dengan ya. Berarti ini dikurangin Mg mu ya. Mg mu sama dengan Mg. Karena ini Mg ya. Udah Mg mu dikurangin Mg. Karena ini sama-sama ada Mg-nya, aku keluarin Mg-nya. Ini jadi Mg dalam kurung mu dikurangi 1. Gini ya. Terus kita samain penyebut, ini berarti kali 2 per 2 boleh dong sama aku kali 2 per 2. Soalnya gak ngaruh juga kan. Ini maka akan jadi Mg dikurangin 2 Mg mu kan. Mg mu per 2. Aku pindah ruas langsung ya si G ini ya. G mu G kali mu dalam kurung satunya. Ini aku G-nya taruh sini. Terus aku ini 2, ini mu dikurangi 1. Ini akan sama dengan M. Nah udah kita dapat M besar, cuma kita tinggal rapiin lagi. Mg-nya kita keluarin, ini jadi M. Mg 1 dikurangin 1, berarti ini Mg dikurangin 2 mu ya. Mg dikurangi ya 2 mu per 2G dikali
mu dikurangi 1, G-nya bisa kita coret, ini sama dengan M. Udah, kita dapat deh M-nya, ini rumusnya. Sedikit susah ya, susah. Yang penting konsentrasi apa yang terjadi di si sistemnya gitu. Jadi kita tinjau ini, T1-nya kita dapat, karena benda ini diam, T1 sama dengan Mg, terus karena si batang ini juga diam, maka N sama dengan T1 ditambah berat dari si ininya. Jadi kita harus bayangin gitu, benda ini terjadi kayak gimana gitu. Oh, ini 2 ya, sorry. Ini hapus. Karena jawabannya sama nggak? Ya, sama ya. M 1, 2, mu. Ya, udah. Tuh, gitu ya. Harus konsentrasi. Oke, karena udah berapa menit nih kita video? 21 menit. Ini nomor 13 panjang banget pembahasannya. Ini bakal ini nomor 14. Oh, ini nomor 13. Oh, ini tadi kan 12 sama 13. Jadi nomor 14 ini pembahasannya panjang banget, jadi aku harus pisahkan di video terpisah. Bye-bye.